Oke, kita lanjut ya untuk kisi-kisi kita yang nomor 11. Nomor 11 tentang siklus Hess. Siklus Hess. Ingat, siklus Hess ini dipengaruhi oleh kondisi awal dan akhir. Kita contohkan aja, ini A, ini B, C. Kita lihat ya. Ini kondisi awalnya, di sini A. Ya, ini B-nya. Berarti ini awal, kemudian ini akhir. Nah, kalau kita ibaratkan ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Oke, sekarang kita lihat. Nah, berarti ini, ingat, untuk siklus Hess yang mempengaruhinya adalah ya kondisi awal dan akhir, bukan jalannya reaksi. Ini kita buat angkanya min 56, ini positif 30. Yang ditanya delta H1, maka rumusnya adalah, lihat jalannya ini ya. Berarti rumusnya adalah delta H2 ditambah dengan delta H3. Berarti ini min 56 ditambah, kebetulan ini positif ya, berarti plus kali plus tetap plus 30. Maka jawabannya min 26. Oke. Sekarang kalau seandainya yang positif ini saya ganti menjadi min 30. Maka ini delta H1 nya sama dengan min 56 ditambah dalam kurung min 30. Hati-hati ya untuk angkanya min 56 plus kali min 30. Maka jawabannya adalah min tambah min 5 tambah 3 8, 6 tambah 0 6, berarti min. Jadi ingat, tandanya di sini berubah ya, plus dan minnya saja, maka angkanya di sini juga berubah. Oke, hati-hati untuk siklus Hess, mudah cuma menjebak. Oke, yang untuk soal nomor 12 tentang laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada suhu, ada konsentrasi, kemudian ada luas permukaan. Oke, kemudian sebenarnya ada juga katalis ya, ada katalis. Nah, tapi ini yang umum aja. Untuk contoh yang suhu kita lihat ya, ini konsentrasi 2M, sama. Ini suhu 10 0 derajat, ini 20 0 derajat. Maka yang mempengaruhi ini adalah suhu. Karena apa? Suhunya yang berbeda. Jadi konsentrasinya harus sama, kemudian luas permukaannya harus sama. Ya, butiran-butiran ini namanya serbuk, berarti ini berhubungan dengan luas permukaan. Ya, untuk contoh konsentrasi, ini kita buat ada bongkahan, berarti sama-sama ada bongkahan. Ini konsentrasi 5M, di sini 2M. Ini 10 derajat Celcius, ini 10 derajat Celcius. Maka yang berbeda di sini adalah konsentrasi. Ya, maka ini dikatakan dengan laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Oke, untuk luas permukaan ya, ini satu bentuknya bongkahan, satu bentuknya serbuk ya. Ini sama-sama konsentrasinya 2M. Ingat, kalau ada di sini M itu namanya konsentrasi ya. Nah, kemudian ini 20 derajat Celcius. Kalau dia Celcius itu berarti suhu, ini berarti konsentrasi, ini berarti suhu. Ini lambang dari konsentrasi, molaritas ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, konsentrasinya sama, suhunya sama, yang berbeda adalah luas permukaan. Yang satu bongkahan, yang satunya di sini ada serbuk. Oke, itu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kita lanjut yang nomor 13. Nomor 13 berhubungan dengan perhitungan laju reaksi. Perhitungan laju reaksi. Nah, ini bisa kita peroleh dengan rumus, yaitu delta V per delta T. Ya, sekarang kita lihat contoh, kita lihat tabelnya. Ini suhu sama-sama 10 derajat. Kemudian ada volume, kemudian bukan ini T, maaf ya, ini bukan suhu tapi waktu. Ini ada waktu.
Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ini data 1, ini data 2, ini data 3. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa laju reaksinya. Maka laju reaksi kita ini biasanya namakan V kecil, berarti delta V per delta T. Ya, maka kita dapat, kamu boleh menggunakan data yang 2 dan 1 boleh. Seandainya saya gunakan 2 dan 1, berarti 30 dikurang 0 per 5 dikurang 0, berarti 30 per 5, maka dapatnya 6 mili per ini biasanya detik ya, sekon, berarti mili per sekon atau detik, maka dapatnya 6. Atau saya menggunakan data 3 dengan 2 boleh ya, 3 dengan 2 berarti V nya sama dengan 60 dikurangi 30 per 10 dikurang 5, berarti 30 per 5, 6 mili per sekon. Ya, terserah. Ini berarti data 3 dan 2. Ini berarti data 2 dan 1. Ya. Kalau seandainya saya menggunakan data 3 dan 1 juga boleh. Kita lihat, kita buktikan ya. Nah, data 3 dan 1 berarti 60 dikurang 0, 60 dikurang 0 per 10 dikurang 0, berarti 60 per 10, jawabannya 6 mili per sekon. Jadi mau data manapun yang kamu pasangkan itu pasti jawabannya sama ya. Oke, kita lanjut yang soal nomor 14. Soal nomor 14 tentang kesetimbangan. Ada tentang kesetimbangan. Jika dia KC, maka wujud yang digunakan yaitu bisa berupa aqueous atau dia bisa berupa gas. Jadi ada dua ya wujud. Jika seandainya dia yang ditanya adalah ya harga tetapan kesetimbangan untuk KC, tapi kalau dia KP yang digunakan hanya wujud gas. Ini gas ya, nah, wujud gas saja. Jadi ingat, untuk KC ada dua wujud yang digunakan, aqueous atau larutan dan G gas. Oke, contoh sekarang kita buatkan reaksinya ya. Ini saya buat seperti ini aja. Nah, oke. Sekarang ini tanya, buatlah harga tetapan kesetimbangan KC. Oke, kita lihat. Ini A solid berarti tidak digunakan. Gas digunakan, aqueous digunakan. Kemudian ini solid tidak. Maka ya perbandingannya yaitu, ingat yang dibandingkan itu apa? Konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, bukan B per C ya, tapi C per B. Jadi ini sekarang konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, itu dia ya. Jadi sesuai dengan produknya apa di sini. Kalau produknya dia berupa kation, kalau seandainya ada muatannya seandainya C positif, maka ini dibuat C positif ya, sesuai dengan apa yang tertera di sini ya. Kalau dia pangkatnya, kalau di sini dia 1 ya, tidak usah kita buatkan pangkat 1 ya, langsung saja dibuatkan. Contoh ini mungkin di sini hanya B saja, berarti ini langsung saja konsentrasi B, tidak usah dibuat pangkat 1-nya. Oke ya. Jadi kalau untuk KC yang digunakan adalah wujud gas dan aqueous, sedangkan solidnya tidak, liquidnya juga tidak. Oke. Soal nomor 15. Soal nomor 15 ini berhubungan dengan arah kesetimbangan. Arah kesetimbangan. Arah kesetimbangan ini dipengaruhi oleh
Di sini ada suhu, kemudian nanti ada tekanan, kemudian ada volume, kemudian ada konsentrasi. Khusus untuk tekanan dan volume, ini kedua-duanya ini ya yang kita lihat yaitu koefisien. Jika dia koefisiennya sama, maka tidak akan mempengaruhi, ya tidak akan, maka arah kesetimbangannya tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser. Karena patokannya itu yaitu koefisien. Ya, kalau suhu dan konsentrasi tidak. Ya, ingat ya. Ingat kata kuncinya koefisiennya. Oke, sekarang coba kita buat contoh soalnya ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini ya koefisiennya ini 1, ini 1. Berarti koefisiennya yang di reaktannya ini ada 1 tambah 1, berarti ada 2. Kemudian di kanan juga ada 2. Maka ini ya reaksinya tidak akan pengaruh untuk tekanan, meskipun tekanan dinaikkan atau diturunkan, volume dinaikkan atau turunkan, dia tidak akan berpengaruh. Ini bisa berpengaruhnya hanya untuk suhu, kemudian untuk konsentrasi, hanya untuk suhu dan konsentrasi ya. Nah, kita udah belajar untuk materi sebelumnya, ya ini materi di kelas 2 ya. Jika suhu dinaikkan, ini sekarang positif, berarti ini dia endo. Sebelah sini endo, sebelah kanan dia exo. Suhu dinaikkan berarti ke arah endo. Suhu diturunkan berarti ke arah exo. Ingat ya, suhu dinaikkan endo. Bu, dari mana sih kita tahu dia endo? Lihat, ini positif, berarti ini dia endo. Ya, kalau dia exo berarti delta H-nya bernilai negatif. Kalau di kanan endo berarti di kiri exo. Suhu dinaikkan ke arah endo berarti ke arah kanan, suhu diturunkan ke arah exo berarti ke arah kiri. Ya, ini kiri, yang di sebelah sini kanan. Konsentrasi juga, jika konsentrasi A ditambah berarti dia ke arah lawannya, ke C berarti ke kanan. Jika konsentrasi C yang ditambah berarti dia ke kiri. Berbeda dengan diambil, jika konsentrasi A dikurangi berarti kesetimbangan mengarah ke arah dia, berarti ke arah kiri. Jika konsentrasi C yang dikurangi berarti kesetimbangan ke arah C atau ke arah kanan. Oke. Nah, kalau dia reaksinya seperti ini, 2C, kemudian di sini delta H-nya positif 10. Nah, kita lihat koefisiennya ini 1, ini 2, berarti di sini 3, ini 2. Maka ini bisa dipengaruhi oleh suhu, oleh konsentrasi, oleh tekanan, dan oleh volume. Ya, untuk tekanan dan volume bisa. Kenapa? Karena di sini dia jumlah koefisiennya berbeda. Ya, ingat kalau tekanan berbanding terbalik dengan koefisien. Tekanan diperbesar berarti ke koefisien kecil. Tekanan diperkecil berarti ke koefisien besar. Sedangkan kalau yang volume berbanding lurus. Ya, volume diperbesar berarti ke arah koefisien besar, berarti ini kebetulan yang besar itu di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Koefisien dikecilkan berarti ke arah kanan, karena di kanan yang kecil. Ya, ingat ya. Jadi ya, untuk arah kesetimbangan, jika dia koefisiennya sama maka tidak akan pengaruh untuk tekanan atau volume. Nah, jadi perlu betul-betul dicek banget ya, apakah koefisiennya sama atau tidak. Ya, kalau sama berarti tidak pengaruh untuk tekanan dan volume, meskipun ditambah atau diperkecil. Yang pengaruh hanya untuk suhu dan konsentrasi. Oke, sekian dulu sampai soal nomor 15.